Menjelang liburan semester Gasal di penghujung akhir tahun 2014, suasana di SMK Negeri 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan begitu ramai. Mereka mengisi waktu dengan kelas meeting setelah pekan ujian semester. Namun hari itu, para siswa tidak hanya bersenang-senang menikmati pertandingan futsal. Mereka juga mendapatkan ilmu tentang kesehatan reproduksi lewat seminar kecil yang tengah digelar. Pendidikan kesehatan reproduksi sudah diterima oleh murid-murid SMK Negeri 25 sejak 4 tahun silam. Pada tahun 2011 ada undangan datang untuk mengumpulkan guru-guru BK beberapa sekolah di Jakarta Selatan, dan kemudian ditawarkan beberapa program mereka tentang Kespro yang kami anggap itu sangat bagus sekali. Jadi dari situ sehingga kami mengambil sebuah kesepakatan ini sangat bagus. Akhirnya kami ikut dan laksanakan sampai sekarang. Sebagai pembimbing dan konselor, guru BK memang terdidik untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Namun untuk meningkatkan kapasitasnya, guru BK pun dibekali pelatihan yang lebih mendalam tentang kesehatan reproduksi. Pada dasarnya memang BK itu dengan Kespro itu saling bersangkut paut ya. Jadi memang kita ada 1 jam untuk BK, dan kalau di sekolah ini kita membuat waktu tertentu untuk Kespro, yaitu hari Senin istirahat jam kedua. Tapi walaupun demikian, kapanpun anak datang kita siap menerima, baik itu melalui telepon, baik itu melalui SMS, FB, dan juga BB. Kita siap melayani mereka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Apa kabar adik-adik? Baik. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kalau orang selama ini kan berpikir bahwa kesehatan reproduksi itu adalah organ reproduksi, fungsinya, kemudian seksualitas itu kan. Padahal sebenarnya konsep kesehatan reproduksi itu mengacu pada 5 konsep utama. Yang pertama adalah hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah sikap, nilai, dan keterampilan. Nah, kemudian konsep utama 3 itu adalah menyangkut nilai-nilai dan hak asasi manusia. Kemudian konsep utama 4 adalah tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang terakhir adalah infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Masa remaja adalah waktu di mana anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental. Remaja begitu unik. Mereka tak lagi memiliki bentuk badan dan pola pikir anak-anak, namun belum pula dewasa. Perubahan yang mereka alami inilah yang perlu dibimbing. Yang pertama adalah memahami pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka atau diri mereka ya. Pertumbuhan itu dari segi fisik, kemudian perkembangan adalah dari segi mental psikologis ya. Itu memahami bahwa remaja mempunyai karakteristik tersendiri. Dia harus paham itu gitu. Dia harus paham juga tentang perkembangan organ reproduksi. Seorang wanita kalau mau hamil, dia kan nggak dalam ujuk-ujuk tiba-tiba dalam usia menikah. Dia kan grown up dari ketika dia kecil sampai besar. Nah, pemerintah itu bertanggung jawab mempersiapkan. Kalau kita mau lebih siap, itu adalah ketika dia masih di sekolah udah kita siapkan. Dari imunisasi, dari gizinya, dari pendidikannya, dari kesehatan mental, dan dia juga menjaga organ-organ reproduksinya. Ya, supaya semua siap. Nah, pengertian yang diberikan kepada anak-anak remaja itu kan bukan karena dia mau catin. Masa anak remaja kamu periksa kesehatan ya karena kamu menikah, bukan. Tapi kesehatan reproduksi bagi mereka supaya mereka menjadi generasi yang produktif dan sehat. Dalam pintar, produktif kan, dia pintar, dia bisa produktif di usia-usia sesuai dengan kelompok umurnya. Sehingga ketika dia nanti mencapai usia di saat dia mau menikah, itu sudah menjadi produk yang
yang siap. Kemudian di samping itu dengan memahami kesehatan reproduksi, remaja memahami masalah-masalah yang terjadi terhadap tubuhnya, terhadap dirinya. Jika itu masalah, dia mampu mencari bantuan dan dukungan. Itu manfaatnya itu. Kalau orang yang tidak tahu kan bisa saja dia tidak mengatasinya gitu ya. Tak dapat dipungkiri bahwa teman sebaya, baik di usia remaja maupun dewasa, merupakan teman yang dirasa paling nyaman untuk dijadikan tempat berkeluh kesah. Itulah sebabnya dibentuk konselor-konselor remaja yang dikenal dengan sebutan konselor sebaya. Diharapkan para teman curhat ini dapat membantu mengatasi masalah teman sebayanya berdasarkan pendidikan kesehatan reproduksi yang telah diterimanya. Jadi konselor sebaya ini adalah mitranya remaja untuk turut memberikan bantuan kepada remaja yang bermasalah, terutama bantuannya adalah dalam bentuk satu, memahami masalahnya dan mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut, dan yang terakhir adalah mampu mencari bantuan atau dukungan, misalnya merujuknya bisa ke guru BK kalau di sekolah, ataupun kalau itu masalah yang lebih berat bisa ke puskesmas terdekat yang ada pelayanan remajanya, PKPR-nya gitu. PKPR adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau remaja dengan layanan yang menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan itu. PKPR ditujukan kepada semua remaja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Masalah yang paling bisa ditekan dan ditangani itu biasanya adalah perilaku seksual, yang hubungannya dengan perilaku seksual yang paling menonjol, yaitu adalah seks pranikah, kemudian kehamilan usia remaja, pemakaian rokok dan narkoba, dan pencegahan HIV/AIDS. Itu yang paling biasanya isu utamanya. Hasil survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa 0,7% perempuan di usia 15 hingga 19 tahun dan 4,5% laki-laki usia 15 hingga 19 tahun pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Survei itu juga menunjukkan angka kehamilan pada remaja usia 15 hingga 19 tahun yang masih tinggi, yaitu 48 kehamilan dari 1.000 perempuan yang menikah di usia itu. Hal ini sungguh memprihatinkan karena kehamilan dan persalinan pada remaja di bawah 20 tahun meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi yang besar dalam tingginya angka kematian bayi dan kematian balita. Dari catatan masa SMU, kita beralih ke kisah sepasang kekasih dewasa. Setelah menjajaki dan mengenal satu sama lain, umumnya pasangan dewasa melanjutkan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan. Namun, beberapa darinya mungkin belum mengetahui bahwa persiapan pernikahan bukan hanya materi dan dokumen di kantor urusan agama. Persiapan pernikahan pun termasuk menyiapkan kesehatan fisik dan mental. Untuk kedua calon pengantin nanti datang langsung ke puskesmas, mau sesuai dengan KTP juga boleh. Setelah dapat kartu cek kesehatannya tadi bisa dilampirkan pas waktu daftar pernikahan.
pemeriksaan kesehatan pranikah memang belum umum dilakukan di Indonesia. Namun pemeriksaan ini merupakan salah satu prosedur menjelang pernikahan yang sangat dianjurkan oleh pakar kesehatan. Hal ini diperlukan agar calon suami istri dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksinya, khususnya solusi bila terdapat permasalahan. Pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan lab, darah, urin, ya kan? Termasuk physicalnya, examinationnya, ada pemeriksaan fisiknya. Sama, karena yang punya organ reproduksi kan bukan hanya perempuan. Kalau nggak ada organ reproduksi laki-laki, bagaimana bisa hamil? Sehat keduanya itu menjadi penting, bukan masalah nanti saing salah-salahan. Karena teknologi juga sudah cukup maju kan, kalau ada masalah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kan juga sudah ada tempat-tempat fasilitasnya gitu. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Pada dasarnya pemeriksaan rutin seperti tekanan darah, lingkar lengan atas, serta tinggi dan berat badan wajib dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh calon mempelai secara umum. Para pakar kesehatan menganjurkan untuk pemeriksaan kesehatan lainnya, misalnya pemeriksaan darah rutin serta analisa hemoglobin untuk mengetahui adanya kelainan atau penyakit darah seperti thalassemia type. Selain itu, pemeriksaan laju endap darah juga diperlukan untuk mengetahui proses inflamasi atau peradangan. Sedangkan golongan darah atau rhesus faktor berguna untuk mengetahui golongan darah calon bayi. Ya, ini adalah kartu TT bagi calon pengantin ya, diberikan selama untuk menjadi calon pengantin 1 kali. Nanti setelah nikah diberikan 1 kali lagi. Nah, jadwalnya di belakang sini ada. Jadwal-jadwalnya ya. Pemeriksaan gula darah, peradangan hati atau hepatitis B, kemungkinan adanya infeksi menular seksual serta HIV/AIDS juga penting dilakukan. Selain itu, puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya mewajibkan calon mempelai, khususnya calon pengantin wanita, untuk mendapatkan imunisasi TT. Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu kan isunya adalah supaya ketika dia menikah nanti dia siap baik secara emosional, siap secara fisik. Nah, kita punya program yang namanya untuk calon pengantin bekerja sama dengan puskesmas, di mana puskesmas mempunyai yang namanya lembar balik untuk catin isu-isu yang terkait kesehatan reproduksi, baik sebelum hamil, kemudian setelah melahirkan, program KB, lalu penyakit-penyakit yang bisa diterita akibat hubungan seksual dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan preventif terhadap hal tersebut. Yang penting diketahui oleh pasangan-pasangan dari calon pengantin tersebut. Pemeriksaan kesehatan reproduksi di fasilitas layanan kesehatan tak hanya menawarkan pemeriksaan kesehatan saja, namun juga penyuluhan kehidupan berumah tangga, khususnya hubungan sosial, termasuk di dalamnya kesetaraan gender. Hak dan kewajiban suami dan istri lengkap terjabarkan dalam lembar balik serta buku saku catin. Aku akan memberikan kalian hadiah nih. Ini bisa dibaca-baca ya, ini lebih lengkap lagi ya. Jadi ini sebetulnya informasinya untuk pernikahan ya? Iya. Kesehatan reproduksi bukan hanya milik yang muda saja. Perubahan tak hanya dialami oleh remaja, lansia pun mengalami perubahan fisik,
yang begitu erat kaitannya dengan kesehatan mereka. Bagi para lanjut usia atau lansia, pelayanan kesehatan reproduksi ditekankan untuk meningkatkan kualitas hidup pada kelompok umur itu. Selain upaya promotif dan preventif, pengembangan upaya kesehatan reproduksi lansia juga ditujukan untuk mengatasi masalah yang sering ditemukan pada lansia. Kalau dia hidupnya berkualitas, maka hari tuanya dia tidak menjadi orang tua yang sakit-sakitan. Tidak akan menjadi beban keluarga. Bukan keluarga tidak mau mengurus orang tua, jangan terbalik. Tapi kita berharap, kita kalau nanti menjadi tua, itu tidak berarti tua itu tidak bisa apa-apa. Menjadi tua itu usia, tapi harusnya tua itu sehat. Tua itu masih bisa produksi sesuai dengan usianya. Begitu. Sehingga dia akan menjadi tetap bagian dari society, dari community dengan hasil yang dia mampu kontribusikan terhadap community-nya maupun terhadap negara ini. Kesehatan mental lansia sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan biologis, khususnya menurunnya fungsi indera dan kemampuan motorik. Andropause dan menopause juga kerap dikaitkan dengan menurunnya fungsi indera serta kemampuan motorik lansia. Andropause adalah masa di mana kesuburan laki-laki menurun, sedangkan menopause adalah waktu berakhirnya masa subur bagi wanita. Pada jangka panjang, menopause dapat menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang atau osteoporosis, berkurangnya produksi hormon estrogen, menjadikan tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah. Seseorang yang lanjut usia akan mengalami perubahan dalam tubuhnya. Proses ini adalah proses alami, di mana sel-selnya itu akan mengalami perubahan sehingga otomatis akan mempengaruhi organ tubuh dan fungsi atau sistem yang ada dalam tubuh, termasuk sistem reproduksi. Ya. Nah, dan sistem ini dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh, sehingga seseorang yang lanjut usia harus juga mulai mempersiapkan diri bahwa hal ini akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Berkurangnya hormon estrogen juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDR dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Ya, sebenarnya kita harus menjaga pola hidup. Pola hidup sehat, kemudian makan, ya, karena salah satu penyakit yang paling banyak pada lansia itu cara makan yang tidak sehat. Jadi makannya mungkin tadi kita bisa melihat bagaimana mereka mengatur gizi sendiri untuk makan. Selain osteoporosis dan kolesterol, lansia juga rentan terhadap serangan penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen, misalnya kedelai, tahu, tempe. Kalau yang mau mahal-mahal lagi misalnya almond gitu ya. Juga makanan yang mengandung kalsium. Yang di lingkungan kita banyak kok. Misalnya ada bayam, ada pisang, ada ikan teri, ikan sarden, mau salmon juga boleh. Tapi hal itu supaya kandungan kalsiumnya itu cukup baik dan kandungan estrogennya menjadi lebih baik. Ya. Juga sayur-sayuran dan buah-buahan, jangan lupa minum air putih yang banyak. Dan hindari minum alkohol, merokok, itu perlu dihindari. Khususnya bagi lansia, menjaga pola makan, asupan gizi, dan berolahraga tidaklah cukup. Lansia disarankan untuk juga rutin melakukan cek kesehatan. Dan juga untuk ibu-ibu tentu dia harus memeriksakan yaitu pap smear. Ya, pemeriksaan kita khawatir dengan kanker dan sebagainya, lakukan pap smear atau sadari, periksa payudara sendiri. Sadari itu kita juga mengajarkan para lansia untuk memeriksakan payudaranya sendiri. Jadi untuk mendeteksi dini apakah ada kanker dari payudara. Salah satu DM, ya, kemudian hipertensi, kolesterol, jantung. Kemudian kita juga disertai dengan pemeriksaan dari
IVA test, yaitu yang kegunaannya adalah untuk mendeteksi secara dini kanker dari leher rahim. Dan kita juga mengajarkan bagaimana mereka supaya menjaga kesehatan reproduksinya. Maka pemerintah pun membentuk Posbindu untuk memberikan pelayanan kesehatan agar lansia dapat mencegah dan mendeteksi penyakit tidak menular itu secara mandiri. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu, di mana anggotanya adalah dari usia 15 sampai dengan usia lanjut. Dia adalah termasuk dari bagian posyandu lansia. Jadi memang kita mengharapkan para lansia dapat men-screening penyakit tidak menular yang dideritanya. Ya, pertama kita melakukan pembentukan posnya sendiri, kemudian dengan kader-kadernya sendiri dari mereka. Kita juga mengajarkan bagaimana cara mereka melakukan screening. Jadi sudah kita ajarkan agar mereka sendiri dapat menjaga kesehatan secara mandiri, tidak tergantung kepada petugas kesehatan. Kesehatan reproduksi adalah sebuah kondisi yang harus diperhatikan sejak dini dan dijaga hingga tutup usia. Dengan mengerti informasi lengkap tentang kesehatan reproduksi sejak dini, kita dapat merencanakan kehidupan lebih cermat, sehingga mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik hingga lansia nanti. Kemudian peran Kementerian Kesehatan dari program-program yang terkait dengan seluruh life cycle juga mempersiapkan tenaga kesehatannya, di mana tenaga kesehatannya itu juga harus mampu memberikan informasi-informasi pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi terhadap semua kelompok umur tersebut. Kemudian kita juga memberikan juga informasi tidak hanya petugas, tapi juga kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai pola hidup yang sehat, lifestyle yang bagus, begitu ya, sehingga hidupnya itu benar-benar berkualitas. Kesehatan reproduksi memegang peranan penting dalam merajut kebahagiaan berumah tangga, berkeluarga, dan bersosialisasi. Namun terlebih dari itu, dengan menjaga kesehatan reproduksi, kita dapat terhindar dari begitu banyak risiko berbahaya yang dapat mengancam jiwa. Pendidikan kesehatan reproduksi bukanlah sebuah momok atau hal tabu untuk diperbincangkan. Justru dengan mengenal tubuh kita lebih baik, kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.